Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Yo, halo teman-teman semua, halo Halo. sobat-sobat Easy, balik lagi nih di Easy to You. bener. Mungkin suasana berbeda ya. Iya, karena kita udah nggak bersama dengan Kia lagi ya. Waduh, jangan gitu dong, itu kayak doain. Oh, Tapi ini kebetulan Kia lagi nggak berhadir, jadi Iya. diganti nih sama Hafiz. Nah, Hafiz ini salah satu tim scriptwriter dari tim Easy to You juga. Kali ini kenapa sih Iben ngajak Hafiz ke depan kamera kita bicara bersama? Karena kita bakal membahas konspirasi-konspirasi nih, Ben. Iya, Karena kayaknya benar. Iben kurang cukup berani guys untuk Iya. mengangkat konspirasi yang bakal kita bahas hari ini. Benar. Sebenarnya kita udah sering kalau bahas-bahas cerita kayak Cirben ya, Iya. cerita-cerita kerajaan. Iya, Tapi benar. ini ada konspirasinya itu loh. Nah benar, karena ini bakal nyerempet-nyerempet tentang daerah-daerah juga. Daerah, Jadi benar. kita perlu filter. Bener. Dan juga kan biasanya Hafiz kalau selalu buat skrip dan Iben Cirben itu selalu yang luar negeri. Nah benar. Dan Ini kali ini untuk kita pertama akan kalinya membahas ada Indonesianya coy. ada Indonesia. Ada Indonesia, coy. Salah satu rahasia bukan? Bukan, dia itu Perdana Menteri. Perdana Menteri. Nah, ini salah satu tokoh karismatik. Benar, Tapi bukan ibu-ibu karismatik itu ya. Jadi kita akan membahas Mahapati Gajah Mada. Supaya lebih enak nih Hafiz, ini kita juga nggak membuka secara segmen. Mungkin lah Hafiz langsung aja nih ceritain sedikit bagaimana latar belakang dari Adipati Gajah Mada. Oke, aku koreksi dikit ya. Jadi Gajah Mada itu punya nama asli yang namanya Jinodara. Nah, jadi Jinodara itu diambil dari literatur prasasti, teman-teman. Awalnya itu nggak Mahapati. Dia patih biasa. Benar-benar. Tapi gara-gara dia diangkat jadi patih di salah satu pemberontakan Rakuti di zamannya Srijaya Negara. Setelah turun jabatan, Srijaya Negara diganti sama Ratu Tribuana Tunggadewi. Oh iya. Di zaman Ratu Tribuana Tunggadewi, Majapahit kan lagi besar-besarnya tuh. Akhirnya Gajah Mada naik jabatan menjadi Mahapati Amangkubumi. Amangkubumi itu gelar buat Perdana Menteri nih, Ben. Oh Gitu. iya. Akhirnya Gajah Mada itu dikenal luasnya jadi Mahapati Gajah Mada berkat gelarnya tadi. Sebenarnya Gajah Mada itu awalnya diremehkan nih, Ben. Nah, Di benar. Majapahit. Dia tuh kayak dibilang patih yang hoki. Oke. Tiba-tiba jadi Mahapati. Tapi berkat dia tadi gigih kan dia nggak mau diremehin gitu aja. Akhirnya dia bikin yang namanya Sumpah Palapa. Pernah dengar kan, Ben? Wah, Sumpah Palapa. Pernah, tapi coba Nggak tahu jelasin. ya. Jadi Sumpah Palapa yang diucapkan nama Gajah Mada itu bermakna kalau Gajah Mada nggak akan merasakan hal-hal duniawi seperti rempah-rempah, kebahagiaan, pokoknya rasa-rasa yang enak lah di dunia sebelum bisa menyatukan yang namanya Nusantara. Makanya dalam beberapa literatur disebutkan kalau Gajah Mada itu bisa membuat Majapahit punya kekuasaan sampai ke Malaysia. Iya benar. Bahkan Sumatera pun juga dikuasai, Sumatera, Kalimantan. Ibarat satu Indonesia ini loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya memang betul kerajaan Majapahit pada masa itu benar-benar kerajaan yang paling tua ataupun kerajaannya Indonesia. Indonesia pernah bersatu. Tapi dalam beberapa penelitian arkeolog juga ada yang terbantahkan. Karena dalam beberapa daerah nggak ada peninggalan Majapahitnya benar-benar. Tapi kalau dari kitab Negara Kertagama nih yang merangkum sejarah Majapahit itu dibilang menguasai sampai Pahang. Pahang tuh Malaysia. Kerajaan Pahang Putropang. Oh, Nah, iya, itu iya. dia. Pahang Aceh kan? Itu Putropang di Malaysia. Oh, Putropang Malaysia. Nah, iya. Terus ada Tumasik. Tumasik itu Singapura. Singapura benar. Terus sampai ke Pulauan Sulu. Kepulauan Sulu tuh di Filipina, Ben. Ya. Ini pun teori ini juga dibuat oleh Mr. Mohyamin sebagai bentuk national building dan persatuan bangsa. Benar. Jadi kalau misalnya kita tahu perawakan Gajah Mada yang di buku-buku sejarah tuh itu diambil dari tulisannya Mr. Muhammad Yamin. Tapi ini yang menjadi konspirasi kita nih, Pis. Mohon maaf ya, bahasa baiknya itu berpulangnya Sang Adipati Gajah Mada nih. Bukan Adipati, Ben. Mahapati. Mahapati, sorry. Mahapati, gitu. Mahapati Gajah Mada. Cara meninggalnya lah. Cara meninggalnya ini Itu
banyak konspirasinya, Banyak ada misterinya. Iya, ada cerita yang berbeda-beda nih. Ada yang bilang dia tuh moksa Ada yang moksa, ada yang sakit, bahkan juga salah satu tempat di Aceh Tamiang di ya. Aceh Tamiang. Iya, Waduh. bahkan sampai ada cerita rakyat yang menyebutkan kalau Gajah Mada itu meninggal di Aceh Tamiang, teman-teman. Bener. Kan mind blowing banget ya. Iya, tapi sebelum itu ada baiknya nih. Mungkin tadi kami sudah sebutin namanya moksa ya. Mungkin ada teman-teman yang kurang mengerti apa itu moksa. Mungkin Hafiz bisa ceritakan moksa itu apa dan bagaimana Gajah Mada meninggal secara moksa. Oke, jadi kami merangkum beberapa fakta tentang konspirasi kematian Gajah Mada. Langsung aja kita bahas satu persatu nih Ben. Boleh. Dari yang pertama nih, meninggal karena moksa. Di cerita yang kali ini, itu Gajah Mada nggak bener-bener diceritakan meninggal Ben, karena ini diceritakan moksa. Jadi moksa itu menurut ajaran agama Hindu itu adalah pelepasan ikatan duniawi. Itu adalah bentuk pertapaan, tapi yang tertinggi Ben. Oh iya, bertapa. Jadi saking tingginya pertapaan tadi itu sampai membuat sukma atau jiwa itu melayang ke sampai kayangan. Ibaratnya apa itu yang raga? Raga sukmo. Raga sukmo, benar. Tapi kalau raga sukmo tuh kan masih duniawi. Kayak ibaratnya aku raga sukmo dari rumahku ke kos ke rumah Iben. Iya. Karena bentuk pertapaan tinggi tadi itu dia sampai melayang dan akhirnya jiwanya tadi itu udah ada di kayangan sampai sekarang. Itu menurut kepercayaan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu. Nah tapi hal yang mendasari kenapa Gajah Mada sampai melakukan moksa itu karena ada namanya perang bubat Ben. Perang bubat. Oh iya, tahu itu. Jadi ini cerita cukup sedih ya. Nanti editor kasih sound efek sedih ya. Lagu sedih. Jadi ceritanya dimulai dari seorang raja Majapahit bernama Prabu Hayam Wuruk yang kala itu tuh mendengar kecantikan dari putri Sunda, yaitu Putri Diahloka Citra Resmi. Anjay, hafal Ben. Iya. Dia Pitaloka itu memang udah terkenal di segala penjuru tuh kecantikannya. Sampai Prabu Hayam Wuruk tuh mengirimkan mak comblang nih dari Majapahit untuk mempersunting nih ke kerajaan Sunda. Raja Sunda di situ dipimpin sama Prabu Linggabuana. Itu seneng dong. Kayak ibaratnya anaknya dipersunting sama raja dari kerajaan gede. Ibaratnya kayak raja kecil nih. Raja kecil tapi kuat kerajaannya, Raja Sunda tuh. Tapi dipersunting sama orang yang punya materi nih Ben. Nah, ya tertarik dong. Akhirnya disetujui pinangan tadi. Tanpa lama-lama Raja Sunda langsung menyiapkan rombongan nih untuk melakukan resepsi lah di kerajaan Majapahit, dan akhirnya rombongan tadi itu menaiki kapal lah melewati Laut Jawa dan sampai di daerah Bubat. Nah, daerah Bubat itu daerah utara dari Trowulan. Trowulan itu ibu kota Majapahit zaman dulu. Jadi sampai di sana Raja Sunda itu berharap lah, kami bakal disambut nih, kan mau resepsi kan, mau nikahan, masa nggak disambut nih menantunya. Rupanya yang datang bukan Prabu Hayam Wuruk, tapi Gajah Mada. Gajah Mada di situ bukan menyambut teman-teman, tapi malah bawa armada pasukan. Di situ Gajah Mada buat ultimatum, ancaman. Kami bakal ngambil Putri Diahloka sebagai persembahan untuk Prabu Hayam Wuruk. Padahal dari awal itu Hayam Wuruk udah bilang, kita nggak usah bikin agresi militer dulu lah ke Sunda. Lagian ini kan kita mau damai nih. Mau chill biar nikah kan sama anaknya gitu. Ternyata Gajah Mada di sini salah kaprah. Akhirnya Gajah Mada pun malah ngasih fakta. Faktanya itu bilang kalau dia Pitaloka sama Prabu Hayam Wuruk itu punya darah kerabat. Menurut Gajah Mada itu tuh nggak boleh dinikahin. Nah, tapi kan ditolak tuh. Raja Sunda nggak terima lah. Akhirnya mereka itu pipitan itu puputan guys, istilah buat berkorban sampai mati. Jadi kalau kalian pernah dengar cerita puputan di Bali, sejarahnya I Gusti Ngurah Rai, nah ini sama nih istilahnya. Puputan tuh berperang sampai titik darah penghabisan. Heroik lah orang-orang Sunda ini melawan orang-orang Jawa. Padahal awal-awal Sunda ini udah menaruh harap nih bakal sejahtera kalau bersatu sama kerajaan Jawa. Ternyata malah diperangin kayak gitu kan. Mau gimana pun itu kayak solo versus squad melawan Majapahit. Karena Majapahit kan gede gitu, apalagi Patih Gajah Mada kan pemimpinnya. Akhirnya kalah. Nah, melihat kekalahan dari orang-orang Sunda, rombongan Sunda, dia Pitaloka di sini merasa kalau dia itu udah disayat-sayat tuh hatinya, dan sebagai anak dari raja, dia itu bunuh diri buat melindungi harkat dan martabat keluarganya. Gitu. Jadi semua itu yang rombongan Sunda akhirnya tewas di tempat di Bubat. Akhirnya perang kali itu dinamakan Perang Bubat, dan kemenangan kali ini diraih oleh Gajah Mada. Tapi setelah dari Perang Bubat, Gajah Mada ini balik ke istana bukan disambut bahagia, malah dibully sama orang-orang Majapahit. Dibilang lu nggak asik gitu.
kenapa dibunuh itu putri, padahal Prabu kita mau nikah Nikahinnya. sama putri dia Pitaloka, tapi kenapa diperangin gitu? Nggak boleh, kita harus terima fakta kalau Prabu Hayam Wuruk tuh punya silsilah sama dia Pitaloka. Kalian jangan alergi fakta gitu, kata Gajah Mada kan. Ini maksudnya versi aku ya guys. Dan akhirnya ya udah gitu, Prabu Hayam Wuruk meratapi kepergiannya. Nah karena hal itu Gajah Mada ini merasa bersalah. Karena merasa bersalah tadi dia akhirnya pergi untuk bertapa di daerah di Jawa Timur. Aku lupa nama tempatnya, tapi nanti teman-teman boleh koreksi di bawah ya. Jadi itu di sebuah goa di belakang air terjun. Jadi memang tempatnya itu pertapaan abis. Setelah pulang dari pertapaan, akhirnya dia kembali ke pelataran Majapahit. Dia melakukan moksa di situ. Dan akhirnya jasadnya Gajah Mada itu ya dikebumikan secara Hindu. Namun dipercaya jiwanya itu moksa sampai ke langit. Benar. Ya. Jadi ibaratnya kayak Gajah Mada ini menembus lah kesalahannya. Dia bertapa di sana. Tapi ini kayak nggak jauh beda sama harakirinya orang Jepang ya. Iya, tapi kalau harakiri itu kan emang dia mengorbankan diri. Kalau ini tuh jadi gini, Ben. Moksa itu kenapa dibilang pertapaan tertinggi? Karena kalau kita bertapa biasa kan kita pakai baju seadanya kan, atau nggak pakai baju kain putih kan. Tapi kalau moksa itu harus pakai baju kebesaran kita. Jadi Gajah Mada itu pakai armor perangnya full attachment guys, dada di sini semua. Akhirnya di situ pergi untuk bertapa. Itu tadi konspirasi pertama yaitu meninggal karena moksa. Namun juga ada fakta lain yang katanya sakit ya. Mana di sini ceritakan bahwasanya hampir sama seperti cerita tadi. Yang beda pasca perang Bubat, Gajah Mada dikabarkan sakit. Ya, jadi sebenarnya cerita itu hampir sama gara-gara perang Bubat. Tapi yang disakit nih Gajah Mada itu emang sakit. Ya karena perang dan juga faktor umur juga di gitu. Masa-masa kerajaan seperti itu ya. Tapi nih selama tadi Ben dengerin cerita Apis, ini ada keterkaitan sama konspirasi yang mau kita bahas nih. Ada tadi kan Apis panjang lebar ceritain bagaimana Gajah Mada itu meninggalnya karena moksanya itu diawali juga karena perang Bubat. Karena perang Bubat itu istilahnya Jawa versus Sunda. Kerajaan Jawa versus kerajaan Sunda. Nah, ini ada keanehan, konspirasinya adalah kerajaan Jawa versus kerajaan Aceh, di mana Gajah Mada pernah ke Aceh dan meninggal di Aceh Tamiang. Ini cukup mind blowing ya. Iya, agak aneh kan, padahal jarak dari Jawa ke Aceh pun agak jauh gitu kan. Tapi kalau kita berkaca sama kitab Kartanegara yang bilang kekuasaan Majapahit itu sampai ke Aceh dan Sumatera, berarti kan nggak menutup kemungkinan kalau Gajah Mada pernah singgah di Aceh. Ceritanya gini nih, jadi diceritakan bahwasanya nih Gajah Mada saat itu pengen menggabungkan seluruh Nusantara lah hingga ke Aceh, bahkan ke daerah tadi yang Apis sebut Pahang ya, Malaysia, dan juga kalau daerah Aceh itu Haru. Tapi di balik itu juga Gajah Mada dia tertarik nih sama seorang putri dari raja yang bernama Raja Muda Sedia. Putrinya ini bernama Putri Lindung Bulan untuk dijadikan hadiah persembahan bagi sang raja. Kan cerita bersama kan. Tadi kan Putri Pitaloka dari kerajaan Sunda. Ini di Aceh ya. Ke Aceh itu Putri Lindung Bulan, kan rada-rada mirip nih. Ceritanya mungkin sedikit beda, di mana di sini ceritakan bahwasanya Raja Muda Sedia itu nggak setuju dengan lamarannya Gajah Mada. Gajah Mada yang saat itu bertepatan, ini agak aneh nih. Katanya nih ya, di daerah Aceh Tamiang ada nama tempat Manyak Payet. Manyak Payet. Itu kalau misalnya sekali dengar kayak Majapahit nggak? Majapahit, Manyak Payet jadi Majapahit. Ada kesamaan nih kan? Ada cocok logi. Ada cocokologinya. Nah, dan karena penolakan inilah akhirnya Gajah Mada nih marahlah ke daerah Aceh Tamiang dan ingin menyerang nih daerah Aceh Tamiang. Namun untungnya kerajaan Aceh Tamiang sudah duluan menghubungi ke daerah Kutaraja itu atau kayak, Banda Aceh. Bang, tolong nih. Ada perang. Santai. Santai. Dari Kutaraja itu Sultan Aceh akhirnya mengirim salah satu 7 panglima nih, seorang panglima bernama Hantom Mano. Orang Aceh itu kan Hantom Mano. Kalau kata itu juga berasal dari kata Hanamano. Iya. Artinya nggak mandi. Nggak mandi. Mengapa namanya Hantom Mano ataupun Hanamano? Karena si panglima ini nih punya kesaktian, dan kesaktiannya itu adalah dia dilarang mandi. Kalau dia mandi itu kesaktiannya hilang. Kan dulu kan kalau masa dulu kan percaya dengan hal seperti itu. Panglima Hantom Mano sama pasukan Gajah Mada akhirnya berperang selama 7 hari 7 malam. Pasukan Gajah Mada kalah dan akhirnya mundur. Tapi ya untuk mengenang ataupun memperingati kemenangan daerah tersebut, akhirnya desa tersebut pun dinamai dengan Majapahit. Jadi itu pelesetan dari Majapahit. Karena disinyalir katanya orang Aceh itu kan agak susah buat ngomong Maja. Jadi Majapahit. Dulu kan J itu kan juga Y. Nah benar.
benar. Tapi konspirasi lain yang ngatain kalau Majapahit itu artinya anak kecil, nggak salah. Anak Iya, kecil gitu. Manya. Anik Manya. Ya, Nah, teman-teman, jadi tadi dari cerita sama Iben kan, gimana kronologi kematian Gajah Mada di Ya. Aceh Tamiang. Ya. Jadi Gajah Mada itu meninggal karena berhasil tertikam oleh Panglima Hantomano. Nah, jadi sisi konspirasinya dari 3 cerita belakangan, kalau yang dari Kerajaan Sunda itu kebetulan sumber tentang kematian Gajah Mada atau Perang Bubat itu dari Kidung Sunda. Dari Kidung Kidung Sunda Sunda. yang dibuatnya di Bali. Dibuatnya di Bali benar-benar. Dan itu dibuat sekitar 12. abad 17. Oh, abad 17. Berarti tahun 1600-an. 300 tahun setelah Hayam Wuruk berkuasa. Karena cerita tadi itu disinyalir Moksa kan. Moksa, sama benar. meninggal. Betapa. Konspirasinya itu mengatakan kalau Gajah Mada itu Moksa karena untuk menutupi harga diri. Harga diri benar-benar. Karena pada dasarnya Gajah Mada itu meninggal karena malu. habis bubat dia sampai-sampai gagal pernikahan orang loh. Gara-gara pernikahan rajanya maksudnya, gara-gara salah konsepsi. Nah, habis itu kan juga Gajah Mada itu dirundung lah kita bilang. Iya benar, dibully. Satu istana Makanya, dibully. tapi juga tadi yang konspirasi Aceh ini sedikit aneh nih. Kita berteori sedikit, ada yang mengatakan bahwasanya Ini untuk mengandaikan bahwasanya orang Aceh itu pernah mengalahkan orang Jawa. Jawa. Jadi mungkin ini agak sensitif kan teman-teman. Tapi sebenarnya waktu zaman konflik dulu kan itu GAM lawan sama TNI ya. Nah, kebetulan TNI itu berasal dari banyak dari banyak Jawa. di Jawa dan juga banyak bawa masyarakat Jawa Iya, kemari. banyak yang melakukan imigrasi. Sedangkan PT-PT di Aceh ya, Ben. Nah, karena hal itu juga makanya beberapa rakyat Aceh itu nggak suka sama keadaan Jawa yang akhirnya menyebabkan pernah beberapa kali bentrok waktu konflik dulu. Benar-benar. Nah, ya cerita ini bisa dikatakan propaganda. propaganda. Iya, bentuk propaganda. Nah, kami pun baru mau tahu bahwasanya ada teori konspirasi seperti ini. Dan aku juga agak kaget waktu riset kan. Karena aku awalnya kayak cuma Gajah Mada meninggal kenapa sih gitu. Iya. Tiba-tiba gitu. Nggak ada aku masukin input kata Aceh dikit pun ada tuh situs yang ngelansir kalau Gajah Mada itu pernah meninggal di Aceh Tamiang. Jauh kali kan Iya, dari terlalu Jawa jauh. ke Aceh Tamiang. Dan kalau kita tarik ulur dari cerita yang di Aceh Tamiang, tadi kan sesuai kata Iben juga hampir mirip nih premisnya sama Kerajaan Sunda. Karena di sini posisinya Majapahit itu sedang melakukan ekspedisi bersama Gajah Mada. Yang mana Gajah Mada ini pengen mempersembahkan kepada Hayam wanita Wuruk, cantik nih kepada Hayam Wuruk. kepada Hayam Wuruk. Tapi kalau yang di Kerajaan Sunda tuh lumayan agak happy. Iya, benar. Pas pertengahan. cerita Tapi juga. Gajah Mada yang akhirnya ngerusakin suasananya gitu. Nah, seenggaknya diterima lah kalau di Sunda Diterima tadi. awalnya. Kalau di Aceh katanya tidak diterima. Betul lah. Mungkin karena belum Islam mungkin. Waduh. Ya sih benar. Kan syariah. Syariah. Nanti nggak sesuai makanan nanti. Iya, aduh. Oke, teman-teman, sampai sini aja pembahasan konspirasi kita kali ini. Mungkin teman-teman ya mohon maaf lah. Mohon maaf kalau misalnya kami ada salah dalam kata dan juga terlalu gimana ya konspirasinya ini ya. Iya, Menyimpang terlalu dari- sensitif mungkin. Sensitif omongannya ya, kami mohon maaf. Ya coba sama bahas-bahas di sini mungkin teman-teman bisa menambahkan juga di bawah bagaimana kisah aslinya menurut pendapat teman-teman sendiri. Anda tahu ada lagi. Mana tahu gitu ada kan. yang bilang Hitler meninggal di Garut. Waduh, Itu nah, kan- itu konspirasi kayak gitu. Kan itu juga nggak ada yang tahu. Itu yang paling bisa konspirasinya itu. Oke teman-teman, terima kasih dan menyaksikan Easy to You. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Pastinya, intinya komennya itu next enaknya bahas apa. iya benar. Easy to You. Easy to understand and see you. Hitler meninggal di Garut. Bukan, Billy Ellis. Ellis, orang Nganjuk. Orang Nganjuk itu. Sing iku Billy Ellis iku Nganjuk. Sing sapa iku? Sampai ini ngomong Aceh.